Oke, kita akan mulai ya sekolah minggu kita. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi ya bagi kita yang beribadah di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur hari ini harinya Tuhan, di mana kita semua anak-anak Tuhan ya, datang beribadah kepada Tuhan. Sekarang semua adik-adik di rumah silakan duduk dengan tenang ya. Jangan kemana-mana lagi ya. Kita mau beribadah, jadi mari kita beribadah dengan tenang ya, dan dengan baik dan dengan penuh sukacita ya. Semuanya jikalau nanti kita bernyanyi, semuanya harus bernyanyi ya di rumah masing-masing ya. Oke, sekarang kita akan menyanyikan pujian Mars Sekolah Minggu kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama dengan sukacita. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah Minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, pasrah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ya, ini lagu Mars Sekolah Minggu kita. Kiranya semua adik-adik di rumah ya beribadah dan memuji Tuhan dengan penuh sukacita ya. Ya, kita akan menyanyikan satu kali lagi ya sebelum kita berdoa. Ayatnya yang kedua saja ya. Oke, semuanya harus bernyanyi. Oke, bernyanyi dengan penuh sukacita di rumah masing-masing ya. Oke, ayat kedua. Sekolah Minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, pasrah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ya, sekarang kita lipat tangan, satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Oke, semua adik-adik yang ada di rumah, tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh sampai di hari Tuhan, di mana kami semua anak-anak Tuhan boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, berkatilah ibadah sekolah minggu kami di pagi hari ini. Bantu kami bisa memuji Tuhan dengan sukacita dan dengan hati yang gembira. Sungguh memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan Yesus pantas dipuji dan dimuliakan sampai selama-lamanya. Dan juga jikalau kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang menolong kami bisa duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan bisa melakukannya di dalam kehidupan masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati anak-anak yang ada di rumah mereka masing-masing, bantu mereka bisa beribadah dengan baik, dengan tenang,
dan dengan hati yang bergembira di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mengakui dan menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa, yang selalu jahat kepada Tuhan, yang selalu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, ampunilah kami dan sucikanlah kami dengan darah anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kami boleh datang dengan layak di hadapan Tuhan di pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh kebaktian ibadah sekolah minggu di pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, mari kita melanjutkan ya pujian kita, Matahari Bersinar Terang. Ya, semuanya adik-adik di rumah bernyanyi ya. Oke, mari kita nyanyikan bersama-sama. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kita berkata, mari puji nama Tuhan pencipta, mari puji nama Tuhan pencipta. Manusia yang pertama, Adam dan Hawa namanya, diciptakan segambar dengan Allah. Aku pun diciptakan demikian. Mari puji nama Tuhan pencipta, mari puji nama Tuhan pencipta. Iya. Ya, pujian ini mengatakan kepada kita bahwa semua yang ada di dalam dunia ini ya, adik-adik, dikatakan matahari, burung-burung, bunga-bunga, dan bahkan kita semua manusia ya, semua dimanapun, bukan hanya di Indonesia, di negara manapun, semua kita diciptakan oleh Tuhan, ya. Karena Tuhan adalah Sang Pencipta kita, apa yang harus kita lakukan sebagai ciptaannya, yaitu memuji nama Tuhan. Dikatakan, mari puji nama Tuhan pencipta. Ya, kita semua harus memuji nama Tuhan. Karena Tuhan begitu baik kepada kita ya. Karena Dia telah menciptakan kita dan bahkan memelihara hidup kita ya. Setiap hari mencukupkan kebutuhan kita dan memberikan kita kesehatan. Jadi kita harus senantiasa bersukacita di hadapan Tuhan dan memuji namanya yang kudus. Ya, kita nyanyikan satu kali lagi manusia yang pertama saja ya, ayat kedua saja. Oke, listen. Manusia yang pertama, Adam dan Hawa namanya, diciptakan segambar dengan Allah. Aku pun diciptakan demikian. Mari puji nama Tuhan pencipta, mari puji nama Tuhan pencipta. Kita lanjutkan puji-pujian kita yang berjudul Allah Kuasa ya. Mari kita nyanyikan juga dengan sukacita. Semuanya bernyanyi ya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Ya, dikatakan Allah kita ini bukan hanya Dia menciptakannya, tapi Dia juga berkuasa. Karena Dia berkuasa, makanya Dia bisa menciptakan kita.
Dan dikatakan di dalam pujian kita ini, karena dia adalah Allah yang maha kuasa, dia mampu melakukan segala perkara. Apapun bisa Tuhan lakukan ya adik-adik. Tidak ada satupun yang tidak bisa dilakukan oleh Allah ya. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa ya. Biarlah hati kita senantiasa bersandar kepadanya ya. Meletakkan semua hidup kita kepada Tuhan karena dia mampu menolong kita ya. Nah, kita melanjutkan pujian kita, bagaimana cara Musa. Nah, di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas ciptaannya. Nah, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan berkuasa atas laut ya. Nah, nanti Tuhan akan membelah laut Teberau ya, supaya anak-anaknya yaitu orang-orang Israel bisa melewati di tanah kering dan selamat ya sampai melewati laut ini ya tanpa apapun yang terjadi kepada mereka. Sekarang mari kita melihat ya dan menyanyikan lagu ini, bagaimana cara Musa. Semuanya ya bernyanyi dengan sukacita. Oke, listen. Semuanya bernyanyi. Bagaimana cara Musa melewati laut Teberau? Bagaimana cara Musa lewat laut Teberau? Berjalan bukan, berlari bukan, berterbang bukan, berenang bukan, naik kapal bukan. Bagaimana caranya? Allah membuat angin bertiup terus menerus. Berjalanlah Musa berjalan, demikian dia lewat. Iya. Bagaimana cara Musa melewati laut Teberau dan semua orang Israel? Bagaimana? Allah membuat, dikatakan ya, Allah membuat angin bertiup kencang ya, terus menerus. Dan apa yang terjadi? Melalui angin itu Tuhan membelah ya laut Teberau. Sehingga semua orang Israel yang dikejar-kejar prajurit Mesir bisa lewat dengan selamat ya, melewati tanah kering. Demikianlah Allah kita, Allah yang berkuasa ya. Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kita bersyukur bisa percaya kepada Allah yang seperti ini ya. Nah, kita menyanyikan satu kali lagi sebelum ayat hafalannya. Oke, sekali lagi, bagaimana cara Musa? Semuanya ada gerakannya kan? Nah, adik-adik bisa bangkit berdiri dan menyanyikan pujian ini dengan pakai gerakan juga ya. Semuanya bisa pakai gerakan. Oke, Lause juga ya. Oke. Ya, semuanya bangkit berdiri, semuanya pakai gerakan. Oke, Lause Christine. Bagaimana cara Musa melewati laut Teberau? Bagaimana cara Musa lewat laut Teberau? Berjalan bukan, berterbang bukan, berenang bukan, naik kapal bukan. Bagaimana caranya? Allah membuat angin bertiup terus menerus. Berjalanlah Musa berjalan, demikian dia lewat. Ya, hampir lupa-lupa ya gerakannya, sudah lama ya kita nggak nyanyikan pujian ini ya. Ya, demikian saja puji-pujian kita di pagi hari ini. Kiranya puji-pujian ini boleh berkenan kepada Tuhan dan membawa sukacita di dalam hati kita ya masing-masing. Sekarang kita akan melihat ayat hafalan kita ya adik-adik.
Sama beberapa minggu belakangan kita menghafal ya ayat hafalan ini. Dan hari ini kita melanjutkan. Dan sekali lagi menghafal ayat hafalan yang sama. Ya, jadi kita nggak butuh waktu ya untuk menghafal ini karena kita udah hafal ya beberapa minggu belakangan ya. Jadi kita baca sekali saja baru setelah itu langsung dihapus ya. Oke? Semuanya alamat dulu baru firmannya baru alamatnya lagi. Oke? 1 2 3 ya. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Oke, kita hapus ya. Ia takkan membiarkan. Oke. Semuanya alamatnya dulu. 1 2 3 iya. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Kita hapus lagi kakimu goyah. Semuanya 1 2 iya. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Lanjut, penjagamu tidak akan terlelap ya. 1 2 ya. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Lanjut, sesungguhnya tidak terlelap ya. 1 2 3 ya. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya penjagamu tidak tertidur penjaga Israel. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Oke, kita lanjut dan tidak tertidur ya. 1 2 3 ya. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Oke, terakhir ya, penjaga Israel. Ya, dihapus semua ya. Oke, sekarang tinggal ayatnya saja. Oke, bernafas dulu. Baru, oke, kita sebutkan ya. Oke, siap semuanya? 1 2 3 ya. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Semuanya akan dihapus. Sekali lagi kita lihat ya. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel ya. Jadi semua sekarang dihapus ayatnya juga. Semua ya. Oke. Sekarang kita sebutkan semuanya. 1 2 3 ya.
Mazmur 121 ayat 3-4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Mazmur 121 ayat 3-4. Ya, kiranya firman Tuhan ini boleh tinggal ya di dalam hati kita semua ya, adik-adik, bukan hanya dihafal di otak tapi di dalam hati juga, dan kita lakukan ya di dalam hidup kita. Sekarang kita mau mendengarkan pengumuman ya. Pengumuman pertama, semuanya dengarkan baik-baik. Video show dan kuis berhadiah via Zoom akan diadakan sore ini jam 3-3:30. Ya, ingat. Mari kita ikut dan bisa mengajak teman-teman juga ya. Setiap minggu kita memiliki program sekolah minggu, jadi adik-adik semua harus ikut ya, supaya kita belajar melalui kegiatan atau program yang telah disusun. Kedua, saat teduh anak sekolah minggu via Zoom diadakan setiap malam. Nah, dibagi dua, kelas TK sampai SD 3 jam 8 sampai jam 8.20 dan kelas SD 4 sampai remaja jam 8.30 sampai jam 9 malam. Nah, mari semuanya ikut bersaat teduh bersama-sama. Nah, yang terakhir, saat teduh dengan terang Alkitab dewasa. Ini untuk semua guru-guru sekolah minggu ya. Diharapkan untuk datang juga mengikutinya. Bukan hanya anak-anak saja yang saat teduh, guru-guru juga ya. Ada saat teduhnya. Jadi diundang untuk datang dan join via Zoom, diadakan setiap malam jam 9.15 sampai 9.45. Semua guru dan asisten sekolah minggu diundang untuk bersaat teduh dan bertumbuh bersama-sama. Itu saja pengumuman kita ya adik-adik. Dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Maritus. Baik, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Puji Tuhan ya, kita bisa kembali datang ke sekolah minggu untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini kami bisa kembali datang beribadah kepada Tuhan di sekolah minggu. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami juga bersyukur kami telah memuji Tuhan melalui puji-pujian kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong kami, berikan kami hati yang tenang, agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan biarlah Tuhan yang menolong kami, agar kami bisa mengingat firman Tuhan dan boleh melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami mengakui kami orang yang berdosa. Biarlah Engkau yang menolong kami, menyucikan dan menguduskan kami dari dosa dan kenakalan kami, agar kami boleh layak untuk datang beribadah kepada Tuhan. Inilah doa dan seruan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, kita lanjutkan pelajaran kita ya. Hari ini kita belajar tentang ini ya, judul pelajaran kita di pagi hari ini, yaitu bersyukur kepada Allah atas kuasa-Nya. Ya, jadi adik-adik di rumah boleh baca sama-sama ya judulnya ini. Oke. Bersyukur kepada Allah
atas kuasanya. Nah, dari mana diambil cerita firman Tuhan ini? Tentunya bukan dari buku-buku pelajaran ya, bukan, tetapi dari Alkitab. Nah, dari mana? Dari Keluaran pasal yang ke-13 sampai pasal yang ke-15. Cukup panjang ya. Kita tidak akan baca di saat ini, tetapi Lause harap adik-adik yang ada di rumah, nanti setelah sekolah minggu selesai, adik-adik ambil Alkitabnya dan buka di Keluaran pasal 13 sampai pasal 15, lalu baca di rumah ya, supaya kita tahu dan ingat firman Tuhan. Nah, apa tujuan pelajaran kita di pagi hari ini? Yaitu bersyukur kepada Allah dengan lagu dan doa atas belas kasih dan kuasanya yang besar. Ya, bersyukur kepada Allah dengan lagu dan doa atas belas kasih dan kuasanya yang besar. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik ada yang bertanya ya, Lause, apa sih artinya bersyukur? Adik-adik tahu tidak arti dari kata bersyukur? Nah, bersyukur artinya berterima kasih ya. Berterima kasih kepada Tuhan atas segala berkat, atas pemeliharaannya kepada kita semua ya. Nah, adik-adik, masih ingat tidak cerita 2 minggu yang lalu? Kira-kira tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Iya, tentang 10 tulah ya. Kita sudah belajar dari 2 minggu yang lalu dan juga minggu yang lalu ya. Kita belajar tentang 10 tulah. Ada yang masih ingat tidak? Apa saja ke-10 tulah tersebut? Ada yang masih ingat atau sudah lupa semua? Atau setelah sekolah minggu selesai, setelah cerita firman Tuhan selesai, udah lupa semua? Ada yang masih ingat? Iya, kita lihat ya, 10 tulah. Nah, yang pertama air menjadi darah, lalu katak, kemudian nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar, bara, hujan es, belalang, gelap gulita, dan yang terakhir kematian anak sulung. Ya, ini adalah ke-10 tulah yang Tuhan berikan kepada orang-orang Mesir karena mereka tidak percaya kepada Tuhan dan tidak membiarkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Hingga pada tulah yang terakhir, yaitu kematian anak sulung, Firaun tidak mampu lagi menolak atau bahkan tidak lagi bisa mengelak karena dia melihat kematian ada di mana-mana ya. Hingga ia membiarkan orang Israel pergi dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan ya. Nah, Musa, Harun memimpin ya, pemimpin yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin orang-orang Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Musa beserta orang-orang Israel meninggalkan tanah Mesir. Ada begitu banyak laki-laki, perempuan, dan juga serta anak-anak ya, dan juga segala ternak mereka. Domba, kambing, lembu, dan sebagainya. Mereka bawa semua keluar dari tanah Mesir, yaitu tanah perbudakan ya. Atas seizin Tuhan, mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Pernah tidak adik-adik pikirkan? Saat ini yang tadinya mereka di Mesir, mereka harus melakukan kerja paksa ya. Harus bekerja keras dan bahkan dianiaya oleh orang-orang Mesir. Tetapi saat ini ketika mereka sudah keluar dan mereka berjalan melalui padang gurun, mereka tidak lagi harus melakukan pekerjaan ya.
tetapi mereka dengan sukacita berjalan, ya. Dan di perjalanan apakah Tuhan membiarkan mereka berjalan begitu saja? Apakah ketika mereka melewati padang gurun, apakah Tuhan tidak menuntun mereka? Tidak, ya. Tuhan dengan kuasanya menuntun orang-orang Israel. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan mereka perlindungan dalam bentuk tiang awan dan tiang api, ya. Nah, ini pada siang hari dikatakan. Di Keluaran 13, ya, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Ya, adik-adik, jadi Tuhan tidak membiarkan orang Israel itu berjalan sendirian atau berjalan tanpa ada arah, ya. Tuhan menuntun mereka dalam bentuk tiang awan pada siang hari. Nah, adik-adik, tiang awan ini bukan hanya sebagai penunjuk arah, ya, tetapi juga memberikan mereka perlindungan dari teriknya matahari di padang gurun. Saya tahu, ya, ketika panas matahari di padang gurun bisa begitu sangat panas. Tetapi Tuhan memberikan perteduhan kepada mereka melalui tiang awan ini. Sehingga ketika mereka berjalan di padang gurun, mereka tidak merasakan kepanasan. Ya. Lalu apalagi? Nah, pada malam hari, apakah Tuhan tidak menuntun mereka juga? Tidak, ya. Tuhan juga dengan kuasanya, ya, pada malam hari Tuhan menuntun mereka dan bahkan bersama-sama dengan mereka dalam bentuk tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nah, jadi Tuhan, Allah orang Israel, yang telah membawa mereka keluar, terus menuntun orang-orang Israel. Dan bahkan pada malam hari, ketika pada malam hari di padang gurun, di mana cuaca begitu sangat dingin, ya, bisa begitu sangat dingin. Tapi Tuhan dengan kuasanya dan menolong mereka dalam bentuk tiang api, memberikan mereka kehangatan dan bahkan juga memberikan mereka cahaya, sehingga mereka bisa berjalan di malam hari. Sehingga mereka tidak berjalan di dalam kegelapan, adik-adik. Ini adalah cara Tuhan menuntun orang-orang Israel di perjalanan melalui padang gurun. Jadi Tuhan tidak membiarkan orang-orang Israel, ya, berjalan sendirian. Bukan Tuhan tidak memperhatikan mereka, tetapi Tuhan begitu memperhatikan mereka. Dengan kuasanya, ya, dengan belas kasihannya, Ia memakai tiang awan dan tiang api untuk menuntun bangsa, ya, orang-orang Israel. Ya, nah, Tuhan memerintahkan orang-orang Israel untuk berkemah, ya, di tepi laut. Nah, Tuhan berkata atau meminta Musa untuk mengatakan kepada orang Israel supaya mereka berkemah di tepi laut. Dan setibanya di tepi laut, mereka memasang tenda dan mereka tinggal beberapa saat. Ya. Namun, adik-adik, setelah Firaun tadi membiarkan mereka, setelah ada orang yang memberitahukan kepada Firaun bahwa orang-orang Israel telah meninggalkan tanah Mesir. Apakah Firaun senang, adik-adik? Apakah dia bersuka cita? Tidak, ya. Dia begitu geram mengetahui bahwa orang-orang Israel telah pergi meninggalkan tanah Mesir, ya. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini?
bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Ya, jadi adik-adik, Firaun ini tidak merasa senang adik-adik ketika dia mengetahui orang Israel telah pergi. Bahkan hatinya dikatakan telah berubah. Yang tadinya mungkin dia mengizinkan mereka keluar karena ada tulah yang terakhir. Tetapi setelah dia selesai memikirkan dan setelah semua aman, setelah mengetahui orang Israel pergi, dia tidak senang dan bahkan dia apa? Dikatakan firman Tuhan adik-adik. Dia mengumpulkan pegawai-pegawainya dan bahkan pasukannya ya untuk mengejar orang Israel. Wah, dikatakan ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya. Jadi bukan hanya kereta biasa yang bisa hanya membawa barang-barang makanan ya, tetapi ini kereta-kereta perang, ya, yang terpilih dikatakan siap untuk berperang. Dan apalagi dikatakan ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Wah, Firaun adik-adik, dia tidak suka mengetahui kabar bahwa orang Mesir telah pergi dari tanah Mesir. Tetapi juga Firaun memutuskan untuk mengejar orang-orang Israel. Ya. Dan akhirnya Firaun membawa semua pasukan yang terpilih yang siap untuk berperang mengejar orang-orang Israel. Nah, adik-adik, ketika sudah mendekat dan orang-orang Israel melihat ke belakang, ada Firaun dan tentara-tentaranya yang mengejar mereka. Apa reaksi mereka? Ya, tentu mereka ketakutan ya. Dikatakan lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Pernah tidak adik-adik membayangkan posisi orang Israel saat ini begitu sangat terhimpit ya, karena di belakang mereka ada tentara Mesir yang siap untuk berperang dan bahkan membunuh mereka. Sementara di depan mereka ada laut Teberau. Ya, wah, kelihatan tidak ada jalan keluar ya. Seperti ibaratkan, coba adik-adik bayangkan ya, jika adik-adik berada di satu tempat atau suatu hutan ya, kemudian di belakang adik ada lihat harimau misalkan yang siap untuk menerkam. Kemudian di depan adik-adik ada tembok ya. Wah, situasi itu pasti sangat menakutkan, sangat menyeramkan. Nah, inilah posisi yang dihadapi oleh orang-orang Israel pada saat itu. Mereka sangat ketakutan. Ya, bahkan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tetapi mendengar orang-orang Israel ketakutan, Musa yang adalah pemimpin mereka adik-adik mencoba menenangkan mereka. Apa yang Musa lakukan? Oh, sebelum itu, bahkan orang-orang Israel selain mereka ketakutan ya, mereka juga marah kepada Musa. Ya, mereka komplain kepada Musa. Bahkan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Ya, adik-adik, respon dari orang Israel selain mereka ketakutan, mereka juga komplain kepada Musa, pemimpin mereka. Ya, mereka menyalahkan Musa yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Yang sesungguhnya bukan Musa yang membawa mereka, tetapi Tuhan yang membawa mereka. Ya, mereka datang kepada Musa dan mereka marah kepada Musa. Nah, apa yang dilakukan oleh Musa? Apakah dia balik marah? Tidak ya. Musa mencoba menenangkan mereka. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Janganlah takut.
Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Iman yang dimiliki oleh Musa begitu besar kepada Tuhan ya. Sehingga meskipun dalam situasi yang sangat terhimpit ya, yang sangat sulit, Musa selain dari dia melihat orang-orang Mesir yang mengejar ya, semakin mendekat dan laut terberau di depannya, dan bahkan orang-orang Israel sendiri marah kepada dia, bertengkar dengan dan bahkan menyalahkan Musa. Tetapi Musa, dia tidak terpengaruh adik-adik. Dia tetap beriman kepada Tuhan dan menenangkan mereka. Janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Janganlah takut. Tuhan akan melepaskan kita dengan kuasa-Nya. Dan dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, inilah cara Musa adik-adik menenangkan hati orang Israel. Nah, lalu firman Tuhan datang kepada Musa ya. Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Wah, adik-adik. Tuhan, setelah Musa berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan berfirman kepada Musa, menyuruh Musa untuk mengatakan kepada orang Israel untuk berangkat. Bagaimana mau berangkat adik-adik? Sementara di depan mereka masih ada laut terberau. Ya kan? Seperti tidak ada jalan keluar. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan selanjutnya? Selain dari dia memerintahkan Musa untuk mengatakan kepada orang Israel untuk berangkat, tetapi Tuhan juga berkata kepada Musa, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir. Sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda. Ya, jadi selain daripada Tuhan memerintahkan Musa untuk mengatakan kepada orang Israel untuk berangkat, tetapi Tuhan juga memberitahukan kepada Musa untuk mengangkat tongkatnya, mengulurkan tangannya ke atas laut, dan belahlah airnya. Ya, dan selain daripada itu, Tuhan juga bekerja ya. Yang tadinya Tuhan menuntun mereka berjalan di depan mereka dalam tiang awan, tetapi sekarang Tuhan, malaikat Tuhan itu ya, berjalan ke belakang dan bahkan ke tentara orang Mesir. Apa yang dilakukannya? Dikatakan kemudian berangkatlah malaikat Allah, tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir. Oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Ya, Tuhan tadi mengatakan bahwa berperang bagi mereka, ya kan? Dan sekarang Tuhan dengan kuasa menunjukkan kepada mereka, bahkan melalui tiang awan ini. Ya, sehingga tiang awan itu menimbulkan kegelapan dikatakan. Sehingga tentara-tentara Mesir pada saat itu berada dalam kegelapan. Bahkan seorang pun tidak bisa melihat satu sama lain. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Musa pada malam itu? Semalam-malaman itu Musa mengangkat tongkatnya, mengulurkan tangannya dan membelah laut itu ya. Dan Tuhan dengan kuasanya memakai angin ya, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi ya. Allah membuat angin bertiup terus menerus ya.
Sehingga laut itu terbelah. Jadi bukan atas kuasa tongkat Musa ya. Bukan karena Musa mempunyai kuasa yang hebat ya, bukan. Tetapi Tuhan yang membuat laut itu terbelah. Ya. Sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa orang Israel itu bisa berjalan melewati tengah laut itu di tanah yang kering ya. Katakan, orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ya, sehingga orang Israel bisa berjalan dan air yang berada di samping kiri kanan mereka seperti tembok, adik-adik. Air itu tidak mengenai mereka. Ya. Dan sementara Tuhan terus mengeraskan hati orang Mesir. Ya. Sehingga orang Mesir terus mengejar orang-orang Israel sampai di tengah laut. Ya, dikatakan di sini orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang Mesir? Ya, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu ya. Jadi ketika tentara orang Mesir tiba-tiba berada di tengah laut, bukan tiba-tiba, mereka sedang berada di tengah laut. Tuhan bekerja dan bahkan apa dikatakan mengacaukan mereka. Sehingga orang-orang Israel terkacau balau adik-adik. Dan bahkan orang-orang Israel mengetahui bahwa sekarang bukan lagi orang Israel yang berperang melawan mereka, tetapi Tuhan Allah orang Israel. Sehingga mereka mencoba untuk melarikan diri, berkata satu dengan yang lain, mari kita melarikan diri, sebab Tuhanlah yang berperang bagi kita. Orang Mesir mengakui adanya Tuhan bagi orang Israel. Ya. Dan apa yang terjadi? Kemudian Musa yang atas seizin Tuhan ya, atas perintah Tuhan, yang telah memerintahkan dia untuk mengulurkan tangannya kembali, mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya kembali untuk menutup laut itu kembali ya. Musa melakukan seperti yang Tuhan firmankan dan laut itu kembali seperti semula sehingga menewaskan semua orang Mesir ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ini ya, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Ya, Musa melakukan tepat seperti yang Tuhan lakukan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Semua orang Mesir mati pada saat itu ya. Dan ketika orang-orang Israel melihat ya bahwa Tuhan begitu berkuasa menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Dan orang itu juga melihat orang Mesir mati terhampar ya. Sungguh orang-orang Israel begitu takjub melihat kuasa Tuhan. Mereka sungguh begitu bersukacita dan percaya kepada Tuhan. Karena dengan kuasanya melepaskan mereka dari kesusahan mereka. Memberikan mereka kemenangan dari musuh-musuh mereka adik-adik. Apa yang mereka lakukan? Nah, mereka dikatakan bernyanyi, bersukacita, bersyukur kepada Tuhan ya. Di pasal ke-15, Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan. Nah, nanti adik-adik di rumah bisa bacakan ya di Keluaran pasal 15. Apa saja yang Tuhan katakan, apa saja yang Musa katakan kepada Tuhan di dalam nyanyiannya. Jika kita melihat ya bagaimana Musa begitu meninggikan Tuhan yang adalah Allah yang maha kuasa. Ya, lalu bukan hanya saja Musa dan orang-orang Israel yang begitu bersukacita, bernyanyi, tetapi
Maaf, tolong hidupkan ini dulu kamera. Pencet dulu tombol itu. Bukan itu. Merahnya itu ada kan. Maaf ya adik-adik, ada gangguan pada kameranya. Ya, kita lanjutkan saja ya, adik-adik, tidak apa, kita lanjutkan saja. Nah, selain daripada Musa dan orang-orang Israel bernyanyi untuk Tuhan, tetapi juga dikatakan ya, di Keluaran 15 ayat 20. Lalu Miriam, Nabiah itu saudara perempuan Harun, yaitu kakak tertua dari Musa dan Harun ya, mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Ya, Musa dan bahkan kakak perempuannya Miriam bersukacita, mengekspresikan sukacitanya dalam puji-pujian kepada Tuhan, dalam menyanyi, dan bahkan bukan hanya menyanyi, tetapi juga mereka menari ya, memuji nama Tuhan yang telah memberikan kemenangan bagi mereka. Nah, adik-adik, coba kita pikirkan bagaimana Allah menunjukkan kuasanya kepada orang Israel. Masih ingat? Tadi Lause sudah cerita dan tekankan berulang kali ya, bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya kepada orang Israel. Ada dua ya. Yang pertama, menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api. Ya. Lalu yang kedua, Allah menunjukkan kuasanya dengan memakai angin ya untuk membelah laut teberau. Lalu apa respons orang-orang Israel? Ada suara Bu? Hah? Nah, apa respons orang Israel adik-adik? Mereka bersukacita dengan memuji Tuhan yang telah memberikan kemenangan bagi mereka ya. Tuhan yang telah memberikan mereka kemenangan, mereka memuji Tuhan di dalam puji-pujian mereka ya. Oke, sudah. Sudah mati lagi. Oke. Lalu apa yang bisa kita pelajari adik-adik? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari ya dari pelajaran ini. Sama seperti orang Israel adik-adik yang bersyukur atas kemenangan. Kita juga bisa bersyukur kepada Tuhan dalam hidup kita ya. Bahkan kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam hidup kita. Apa saja hal yang patut kita syukuri kepada Tuhan? Nah, yang pertama sekali ya, ingat, yang pertama sekali kita harus bersyukur untuk keselamatan, untuk iman yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Kita yang tadinya orang berdosa, yang sepatutnya dihukum, tetapi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa diselamatkan, kita bisa masuk surga, ya. Inilah hal yang pertama yang patut kita syukuri adik-adik. Lalu apalagi kita juga bisa bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita kesehatan ya, yang telah menjaga kita. Sekalipun masa ini masa yang sangat susah ya, karena virus corona ya kan. Kita tidak bisa bermain bersama teman-teman kita tidak bisa ke sekolah tatap muka. Tetapi kita tetap bersyukur bahwa sampai saat ini Tuhan memberikan kita kesehatan. Ya, kita bersyukur juga untuk pakaian kita adik-adik, ya. Pakaian kita yang bukan hanya satu ya kan, banyak sekali, bahkan berlemari-lemari ya kan. Bahkan ada juga adik-adik yang baru saja beli baju, kemudian nanti kalau pergi ke mall,
Melihat baju yang bagus mau beli lagi, ya kan? Kita bersyukur untuk pakaian. Lalu kemudian kita juga bersyukur untuk makanan, ya, untuk makanan kita sehari-hari. Puji Tuhan ya, jikalau kita bisa makan 3 kali sehari setiap hari, ya kan? Coba kita lihat ada orang di luar sana yang tidak makan, tidak bisa makan adik-adik. Walaupun mereka ingin sekali makan, tetapi tidak mempunyai uang untuk membeli. Ya, jadi kita tetap bersyukur untuk makanan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan buang-buang makanan ya, kita selalu bersyukur kepada Tuhan dan juga apa? Kita bersyukur untuk keperluan, kecukupan yang Tuhan berikan kepada kita melalui pekerjaan orang tua kita ya. Jadi hal ini harusnya kita selalu bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan segalanya bagi kita. Ya, lalu bagaimana cara kita mengekspresikan rasa terima kasih kita kepada Tuhan? Kita bisa berterima kasih kepada Tuhan dengan puji-pujian kita, dengan doa kita ya. Ini adalah bentuk di mana kita bisa mengekspresikan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui puji-pujian kita. Ya, adik-adik, jadi ketika kita datang ke sekolah minggu, ketika kita bernyanyi puji-pujian untuk Tuhan, kita jangan malas-malasan ya. Kita jangan baring-baring sambil main atau minum-minum, jangan ya. Kita memuji Tuhan karena kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dan juga selalu berdoa kepada Tuhan. Ya, adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kita semua. Mari kita berdoa ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kami bersyukur firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami untuk senantiasa bersyukur untuk belas kasihan Tuhan dan kuasa Tuhan di dalam hidup kami. Bantulah kami semua untuk mau senantiasa bersyukur untuk setiap berkat, pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita menyelesaikan sekolah minggu kita hari ini, kita mau mendengarkan pengumuman kembali ya. Nah, yang pertama, ingat ya, sore ini ada program sekolah minggu yaitu video show dan kuis berhadiah melalui Zoom ya. Diadakan sore ini jam berapa? Jam 3 sampai jam 3.30. Jadi adik-adik semua mari kita ikut ya. Dan juga bisa mengajak teman-teman untuk ikut di dalam program ini. Yang kedua, saat teduh anak sekolah minggu melalui Zoom. Diadakan setiap malam ya. Nah, ada 2 kelas. Dari kelas TK sampai SD 3 dimulai jam 8 sampai 8.20. SD 4 sampai remaja jam 8.30 sampai jam 9 malam. Adik-adik juga saya semua ikut ya supaya kita bisa bertumbuh di dalam iman bersama-sama. Lalu yang ketiga, saat teduh dengan terang Alkitab dewasa melalui Zoom diadakan setiap malam jam 9.15 sampai jam 9.45. Dan semua guru dan asisten sekolah minggu diundang untuk bersaat teduh dan bertumbuh bersama. Ya, sampai di sini saja sekolah minggu kita, kiranya Tuhan yang memberkati kita. Tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih. Ya, memang